Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini. Di awal tahun ini kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Kami mau menaikkan semua syukur kami kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau memberkati, menyertai dan hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau naikkan sembah syukur kita. Kita mau naikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan. Sudah banyak rancangan dari dalam kehidupan kita.
selalu memenuhi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau naikkan sembah syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian. Kita mau naikkan syukur kami. Kita
kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana saat pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat dan kuat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami ingin memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi asap dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang siap untuk memberi, kami persembahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian menaikkan syukur. Petugas persembahan silakan untuk maju berdiri. Tuhan
Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman. Mari Bapa, Tuhan tuntun kami sekalian, agar kami dapat menyerap seluruh kebenaran dan kami jadikan pedoman di dalam hidup kami. Dan mampukan pun kami melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini merupakan hari pertama atau minggu pertama di bulan Januari tahun 2026 kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini masih berkaitan dengan tema yang ada di sebelah kanan saya, yaitu Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saya ulangi sekali lagi, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa keluarga sangat membutuhkan keselamatan. Saya bersaksi sedikit ya, kemarin siang ya, kami didatangi oleh dua orang itu, di mana mereka mengalami pergumulan yang berat. Nah, sementara beliau-beliau ini kan bukan dari jemaat kita. Saya bilang sama beliau, minta izin dulu sama gembalanya. Jadi kemarin kami sempat berdoa dan ibu itu mengalami lawatan Tuhan. Nah, bertolak dari kesaksian ini Bapak Ibu, rupanya banyak juga orang-orang yang beriman kepada Tuhan sampai hari ini. Mereka mengalami sesuatu yang tidak mereka rindukan. Nah, untuk ini saya percaya kepada kita semua hari ini bahwa firman Tuhan yang kita baca betul-betul memberikan kekuatan kepada kita semua. Untuk itu, saya kembali mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, kita bisa memberikan satu penilaian ya, bahwa di dunia ini ada banyak keluarga yang berantakan. Saya simpulkan di sini ya, dikatakan bahwa keluarga hari-hari ini ya, jadi keluarga hari-hari ini menghadapi lebih banyak masalah krisis nilai dan identitas.
Ini kondisi manusia saat ini. Dalam hal ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah kemudian kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta, tetapi oleh perasaan dan opini. Akibatnya Bapak Ibu, keluarga kehilangan kompas moral. Ini menjadi perhatian bagi kita semua Bapak Ibu. Nah kemudian berdasarkan nas yang kita baca tadi ya, kita dapat melihat ya, siapa itu Yusuf dan siapa pula itu Maria. Ya. Kita baca di dalam Injil Lukas ya, pasal 1. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 28 dan 29. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 8 dan 2 ayat 28 dan 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan ya, malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Nah kemudian menyampaikan sesuatu kepada mereka ya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria bertanya-tanya. Nah kemudian apa genangan yang terjadi? Ada banyak hal yang terjadi ya di dalam kehidupan Maria pada saat itu. Ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ada rasa takut juga kepada akhir-akhir ini ya. Sekarang ini ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Nah ini dialami juga oleh Maria. Tetapi satu perkara ya, yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini, kita lihat ayat yang ke-38 ya, ayat 38 dari Injil Lukas itu juga ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini wanita patut kita teladani hari ini ya. Setelah malaikat secara singkat memberikan keterangan, memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada Maria, Maria percaya. Kemudian Maria menyerahkan hidupnya untuk kehendak Tuhan terjadi. Dengan kata lain Bapak Ibu, respon iman berupa penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kita telah merayakan hari Natal. Apakah kita sama seperti Maria? Kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, pemberitahuan lebih dulu kepada Maria daripada kepada Yusuf. Ya. Ini belum terjadi. Ini baru berita. Pada saat itu ya,
Elizabeth, saudaranya, itu sudah hamil 6 bulan. Nah, jadi berita itu disampaikan sekitar bulan Maret kalau tahun Masehi ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Maria terima dengan segenap hati. Kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah. Saya tekankan sekali lagi hari ini, Maria patut kita teladani hari ini. Nah, kemudian sesudah terjadi ini dan belum terjadi ini, kemudian sesudah terjadi ya, kita baca di dalam Lukas itu juga pasal 2 ya, ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-19. Supaya jelas kita baca saja dari ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Jadi apa yang terjadi ya? Kalau tadi belum terjadi, ini sudah terjadi. Maria sudah melahirkan. Nah, kemudian Maria juga mendengar berita dari para gembala. Kita sudah hafal ayat-ayat ini, sudah tahu ya. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria simpan di dalam hati dengan penghayatan yang benar kepada Tuhan. Ini patut kita teladani hari ini. Nah, kemudian bagaimana Yusuf dan Maria ya. Kita baca di dalam Injil Matius ya, kembali ke Injil Matius pasal yang ke-2 ya, pasal 2 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Di sini kita melihat ya, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama ya, Alkitab katakan ya, malaikat Gabriel katakan, jangan takut menerima Maria itu jadi istrimu, karena kandungannya terbit daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat Yusuf ya, kemudian Maria, mereka belum memiliki pengetahuan yang banyak tentang Tuhan, tentang Yesus. Tetapi mereka menerima dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat ya, di dalam pasal 2 ayat 19 dan 20. Malaikat yang sama datang, tapi memberitahunya kepada Yusuf, tidak kepada Maria. Nah, kemudian di sini kita melihat ya, sosok seorang wanita yang patut kita teladani hari ini. Kalau kita baca terus itu ya, berangkat ke Mesir itu bukan nunggu besok. Jadi begitu malaikat Tuhan memberitahu, mereka langsung berangkat malam itu juga. Maria
wanita yang patut kita teladani. Dia tidak bantah. Mungkin kalau kita ya, mungkin kalau kita sekarang ini, Yusuf, anak kita kan masih kecil. Nanti kalau dibawa ke Mesir, malam-malam begini bisa masuk angin. Maria tidak bilang begitu. Dia ikut dengan hati yang tulus. Di sini kita melihat peran Yusuf sebagai kepala keluarga. Keluarga ini betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Dan kita rindu supaya kita hari ini sama seperti Maria dan Yusuf. Keluarga kita betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Kehadiran Yesus, kehadiran bayi Yesus pada saat itu membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, ya, kita baca di dalam Matius pasal 2 itu juga ya, ayat 28. Saya ulangi ya. Matius pasal 2 ya, ayat yang ke 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Indahnya Bapak Ibu, berkat Natal yang membawa keharmonisan rumah tangga, yang memberkati rumah tangga, sehingga mereka sehati sepikir, seia sekata. Lagi-lagi Maria manut kepada Yesus. Bagi ibu-ibu ini menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini. Dengan kita katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Hari ini ada banyak ayat. Saya mudah-mudahan tidak panjang ya. Di tengah kekacauan keluarga, Allah tetap bekerja tepat waktu. Nah, jadi kalau kita mengalami kekacauan keluarga seperti ibu yang kemarin ya, ditinggal suami karena suami penjudi perahu, kemudian istri dianiaya, kekerasan rumah tangga terjadi. Nah, kemudian anaknya tidak mengakui orang tua. Ini satu permasalahan yang besar. Natal menjadi jawaban di dalam setiap permasalahan keluarga. Kita lihat di dalam Injil Matius ya, pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lahir, kemudian Yesus dibesarkan. Kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia menjadi bayi mungil, tapi sekarang Yesus raja di atas segala raja. 700 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Siapa itu Yesus? Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau terjadi salah paham di dalam keluarga, kita harus lari kepada Tuhan. Kita mesti berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena kita tahu Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah Immanuel. Dia tidak akan terlambat untuk menolong di dalam setiap pergumulan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana Yesus itu menyertai kita? Sengaja kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 46. Yesaya 46 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian: sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Berikut, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dahsyat, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang seusia saya, ya sudah Bubana, jangan risau. Ya, jangan risau. Kita berada di dalam gendongan Tuhan. Kita berada di dalam belayan kasih Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam terjemahan yang lain, ya, terjemahan bahasa sehari-hari saya catat di sini, ya. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Nah, dari bakal anak terus sampai tua, ya. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu berubah. Sekali lagi, yang rambutnya seperti rambut saya, jangan risau. Panjenengan dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Nah, berikut, aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Saya ulangi, ya. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Nah, jadi yang menjadikan kita itu Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu baca di dalam kitab Mazmur, ya, di sana dikatakan setelah Adam, ya, manusia-manusia berikutnya termasuk kita, Allah menenun kita. Jadi betapa perhatian Allah itu luar biasa. Jadi bukan diceritakan begitu saja, tapi ditenun. Ini berbicara tentang perhatian dan ketelitian Allah kepada setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Selanjutnya, aku
menolong dan menyelamatkan kamu. Hari ini Bapak Ibu, kita bangga punya Yesus. Kenapa? Immanuel, Allah menyertai kita. Nanti Bapak dan Ibu baca di rumah ya. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Jadi kita ini orang-orang yang dikasih Tuhan. Belum lahir ya. Allah katakan di dalam kitab Yeremia, aku sudah mengenal engkau. Jadi kita ini sudah dikenal. Nah kemudian begitu proses sebelum lahir kita ketemu. Nah kemudian disertai sampai rambut putih. Kemudian kalau mengizinkan kita dipanggil pulang. Alkitab katakan berharga di mata Tuhan. Kita bangga punya Yesus. Haleluya. Nah kemudian ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Saya baca untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan, saya ulangi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan, maksud saya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah jadi Bapak Ibu ya, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia menyertai kita hanya sejauh doa. Nah, kenapa? Dia ada di dalam. Jadi kalau kita mengalami persoalan, mengalami masalah, tidak ngomong Tuhan, saya mengalami ini. Alkitab katakan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikasihi. Sekali lagi, biarlah perayaan Natal tahun ini dapat mendorong kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita banyak menerima kebenaran firman Allah. Kalau Yusuf hanya sekilas, kemudian Maria juga begitu, tapi mereka begitu menderita, mereka begitu taat, mereka begitu setia, mereka dapat membangun rumah tangga yang harmonis di dalam Tuhan. Dan Yesus itu tetap sama. Dia tidak pernah berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Saya undang kita yang bisa ya, kita berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Haleluya. Nah kemudian
berikut Bapak Alfred STMT, kemudian Pak Akbar Tambunan, nggak ada ya. Dengan kasih Kristus saya mohon bantuan dari Pak Didi. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih Allah. Ketika di sebelah
seluruh kebenaran firman Tuhan hari ini termeterai di dalam kehidupan kami sekalian. Kami percaya Bapa, hidup kami diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, sama seperti Yusuf dan Maria, sehingga kami dapat membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Kami dapat membangun keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tidak hanya berbicara dari hati ke hati pagi hari ini, tetapi Engkau juga mau bersama-sama kami melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kami adakan. Kami percaya Bapa, Engkau telah melayakkan kami sekalian untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan melalui keterlibatan kami diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami nyatakan di dalam nama Yesus, kuasa ilahi turun atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa Allah yang besar, yang mampu merestorasi hidup kami sekalian, sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan salibnya salib. Salibnya
Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat itu cawan di tangan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amat baik Engkau ya Tuhan. Sungguh tidak ada Allah lain yang sama seperti Engkau. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami sekalian. Dan pagi hari ini sekali lagi Bapa, kami percaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini termeterai di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan sekaligus mendorong kami semua untuk melakukannya dengan setia di dalam hidup kami hari lepas hari sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini. Bapa, Engkau Allah hanya sejauh doa. Kau bersama-sama mereka. Engkau tolong mereka. Engkau topang mereka. Engkau berkati mereka. Sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan agar negara kami mulai dari kota ini dipenuhkan dengan sorak-sorai pujian penyembahan kepada Tuhan yang senantiasa naik ke hadapan hadirat dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami nyatakan di dalam nama Yesus, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas semua orang-orang kudus, sehingga kami menjadi kaya di dalam iman, kami kaya di dalam kasih, kami kaya di dalam pengharapan, kami kaya di dalam perbuatan baik yang memungkinkan kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada worship leader untuk memimpin ibadah selanjutnya. Puji nama Tuhan, siapa yang berkati dengan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Namun sebelum itu, kita bersatu di dalam doa. Saya minta dengan hormat Ibu Lucy untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Bapa dan kemuliaan bagimu Bapa. Dan Bapa kami bersyukur atas segala kasih Kau, keberkahan, dan kebaikan
Selamat bagi Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru lagi hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru lagi hanya untukmu. Terima kasih untuk persembahannya, dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pengumuman bagi yang bertugas dan persilakan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini untuk ibadah doa bulan Januari tahun 2026 setiap hari Jumat jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 11 Januari 2026 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Perin dan Saudari Aprimi dari SPD, pembicara firman Tuhan oleh Saudara Asari Agustian, petugas persembahan oleh Bapak Lim Hayan dan Bapak Palim Purba, operator LCD oleh Saudara Lim Hansen, penerima tamu oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Dia Kristiani. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum ibadah kita hari ini, khusus untuk Whitstone hari Jumat sore jam 6 itu disertai dengan pelajaran Alkitab. Nanti saya atur ya hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya kira itu saja. Sehingga kita sama-sama berdiri.
kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Kau juga telah memberkati kami sekalian dengan berkat-Mu yang berlimpah. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga percaya Bapa, Engkau terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa, Engkau juga berkenan menuntun kembali kami sekalian untuk datang dan menikmati kasih setia Tuhan pada ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.